Irama, termasuk saya itu Oh, keturunan Wangsakara dari istri pertama. Kalau dari oh istri itu di situ kedua, ya. Bang Haji Roma Irama. Oh dari situ istri pertamanya. ya Oh, ya. keturunan Wangsakara dari istri pertama yang bernama Sarah Nurmala. Ya. Nah, sedangkan kalau dari istri kedua itu dari Tanara Banten. Nah, itu menurunkan Kiai Imadin Usman dan juga Kiai Maruf Amin. Nah, kalau dari Wow. istri ketiga, nah itu menurunkan Pak Wahidin Halim dan Pak misalkan Hasan Wirayuda yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri. Nah, jadi Pak Hasan Wirayuda itu mantan Menteri Luar Negeri. Nah, itu eh, lobby politiknya sampai ke luar negeri itu ya menurun dari Wangsakara ini. Gitu. Jadi Wangsakara ini adalah tokoh yang keturunan itu masih ada dan ketika zaman sekarang itu kami solid menjaga silaturahim dan tidak rasis karena kita apa namanya menjaga silsilah kekerabatan itu dari garis laki, garis perempuan, tidak ada itu istilah putus nasab hanya garis laki saja. Kalau perempuan tidak dianggap tuh nggak demikian. Jadi menyambung silsilah itu dipelajari untuk sekedar menyambung silaturahim. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani baru ini saudara sekalian mendapatkan piagam kehormatan dari Raden Arya Wangsakara Awards. Jadi nanti Kiai Haji Imaduddin ternyata beliau merupakan keturunan dari Raden Arya Wangsakara dari istri ketiga bersamaan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin saudara sekalian. Tapi dari jalur ibu ya, bukan dari jalur ayah atau jalur laki. Dan Raden Arya Wangsakara ini bukan orang main-main, saudara sekalian. Salah satu diberi gelar pahlawan pada 2021. Oke, selengkapnya bagaimana sejarahnya Raden Arya Wangsakara di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan mari kita sama-sama simak video berikut, silahkan. Kita bisa berkumpul dalam acara podcast kali ini, di mana Pak Yusuf menanyakan tentang profil Arya Wangsakara yang merupakan pahlawan nasional dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diresmikan menjadi pahlawan nasional baru tahun 2021 kemarin, Pak Yusuf. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa pengungkapan sejarah daripada Raden Arya Wangsakara ini dikajinya oleh para pakar ahli sejarah, antara lain seperti Profesor Nina Herlina dari UNPAD, Profesor Titi Pujiastuti UI, dan juga Profesor Mufti Ali dari Universitas di Banten. Dan kami dari kalangan keluarga sifatnya hanya membantu saja menunjukkan data internal keluarga, diakurkan, disesuaikan dengan data sejarah yang diteliti oleh para pakar sejarah tadi, Pak. Dan tentang adanya penghargaan Wangsakara Award itu kan diberikannya oleh Yayasan Raden Arya Wangsakara yang kemarin baru saja memperingati haul wafatnya beliau di bulan Sya'ban. Dan penghargaan ini sifatnya adalah sebagai penghargaan keaktifan dari para tokoh-tokoh yang terkait dengan budaya Tangerang, bukan dalam mengungkap sejarah, karena kalau sejarahnya sudah diungkap oleh para pakar yang ada. Kemudian tentang Arya Wangsakara ini sendiri, yang terkait dalam sejarah ketanggerangan, itu sebagai tokoh pahlawan pendiri Tangerang, dan juga sebagai pahlawan nasional. Jadi kalau sebagai tokoh pendiri Tangerang, itu terkait dengan perubahan hari jadi Kabupaten Tangerang, yang dulunya itu biasa diperingatan itu di bulan Desember di tahun 1940-an, artinya itu hari jadi Kabupaten Tangerang awal itu malahan sekedar hadiah dari Jepang. Nah, kemudian para pakar dari Pemda, Pak Bupati dan lain sebagainya mau meneliti sejarah yang lebih awal daripada perubahan hari jadi Kabupaten Tangerang, ternyata terbukti bahwasanya pendiri Tangerang ini ya terkait dengan Arya Wangsakara. Atau kalau lebih lengkapnya lagi ada 3 raksa. Jadi ada 3 raksa itu artinya 3 pembesar, penggede dari Sumedang. Nah, salah satunya Arya Wangsakara. Nah, jadi beliau tuh tokoh pendiri Kabupaten Tangerang, juga sebagai tokoh pahlawan nasional. Nah, jadi kalau misalkan Pak Yusuf Mars kan juga keturunan Tasik ya. Nah, Tasikmalaya itu kan punya leluhur namanya Raden Ayu Sudarsa. Nah, dari Sumedang. Nah, Raden Ayu Sudarsa ini kan adalah putrinya Rangga Gempol bin Prabu Gesan Ulun. Nah, Ayu Sudarsa dari Tasikmalaya ini punya sepupu namanya Raden Arya Wangsakara dari Sumedang. Nah, saya sedikit jelaskan tentang masalah Raden Arya Wangsakara ini. Kalau dalam data internal keluarga kita yang berjudul Paririmbuan Karian Tangerang, Paririmbuan Karian Parahiang, punya berbagai alias nih Pak Yusuf. Jadi Raden Arya Wangsakara ini alias Wangsaraja, alias Pangeran Wiraraja kedua, alias Raden Kenyep, alias Kiai Narantoko, di mana beliau ini memiliki
jasa-jasa yang luar biasa. Kiprahnya itu baik kiprah lokal ketanggerangan, nasional, bahkan internasional. Kalau secara silsilah, Wangsakara ini adalah putra daripada Pangeran Wiraraja bin Prabu Gesan Ulun Sumedang. Berarti benar-benar sepupu dengan Sudarsah. Jadi Sudarsah punya bapak Rangga Gempol satu, itu adik kakak dengan Pangeran Wiraraja, bapaknya daripada Wangsakara. Nah, Wangsakara ini sendiri dalam sejarah dari Sumedang lahirnya, tapi ibunya orang Banten. Nah, ibunya daripada Wangsakara itu bernama Nyimas Cipta, yang putrinya Kidang Palakaran, keturunan daripada Pucuk Umun Banten. Jadi terahnya ke terah Prabu Siliwangi. Kalau dari garis bapaknya, kaitannya ke Sumedang, nanti keturunan Sedatu Kavi Cirebon. Nah, jadi kalau kita runut silsilah garis lakinya beliau dari Sumedang, dari Cirebon, nanti ke atasnya lagi ya, dalam data yang disesuaikan dengan data Cirebon tuh, keturunan Malaka, Maroko, Baghdad, sampai dengan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani, Pak Yusuf. Artinya secara garis laki itu beliau keturunan Timur Tengah, tapi bukan Yaman. Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga, karena kadang-kadang tuh kalau wali Nusantara serba dibelokkan, serba diklaim, seakan-akan turunan Balawi Yaman. Nah, kalau beliau bukan. Garis lakinya ke jalur Muana Maghribi Maroko, begitu. Nah, sedangkan kalau untuk Nusantaranya, ya tadi itu, beliau garis lakinya nyambung ke Sumedang, berarti keturunan Prabu Tajimalela juga, keturunan Prabu Siliwangi juga, dari garis ibunya itu Nyimas Cipta, binti Raden Kidang Palakaran, binti Prabu Pucuk Umun yang kedua, keturunan daripada Prabu Surasawan bin Prabu Siliwangi. Nah, jadi darah Sundanya jelas, tapi beliau juga keturunan Madura dan juga Jawa, karena beliau punya nenek sama-sama Raden Raja Sudarsa, itu neneknya sama dengan Wangsakara. Neneknya beliau adalah Ratu Harisbaya dari Madura. Nah, Ratu Harisbaya ini adalah putri daripada Pangeran Madura yang bernama Pangeran kakak daripada Prataan Lemah Berem, namanya Pangeran Langgar alias Surapardoto, anak daripada Ki Pragolbo Bangkalan Madura. Nah, jadi Maduranya ada. Nah, sedangkan daripada ibunya Ratu Harisbaya adalah Ratu Pembayun binti Sultan Trenggono Demak bin Raden Patah Demak. Yang mana Raden Patah Demak itu garis bapaknya ke Jawa Majapahit, ibunya ke Cina. Nah, berarti ini luar biasa, ada keturunan garis Jawanya, Sundanya, Maduranya, Cinanya, dan Arab Timur Tengahnya juga ada. Jadi tokoh Wangsakara ini merupakan bapak bersama-sama di Tangerang, Banten. Ya, beliau tuh juga mencakup leluhur punya kekerabatan dengan Sunda, Arab, Cina, Jawa, dan lain sebagainya, dan Madura juga gitu, Yusuf. Nah, tentang masalah kiprahnya, beliau ini sendiri sebagai pendiri Tangerang, datang dari Sumedang ini bersama dengan dua misan beliau yang lain, yakni Surya Diwangsa kedua, kakaknya daripada Sudarsah. Jadi Sudarsah itu punya kakak laki itu sama-sama hijrah ke Banten, Pak Yusuf. Nah, namanya Surya Diwangsa yang kedua. Nah, jadi Surya Diwangsa kedua, Wangsakara, dan satu lagi Raden Jaya Santika. Nah, mereka ini bertiga pindah ke Banten. Ketika itu mereka mendampingi Dipati Ukur dalam perjuangan menyerang VOC Belanda di Batavia. Nah, artinya itu kiprah perjuangan awal daripada Wangsakara ini justru sebelum beliau bergabung dengan Kesultanan Banten. Jadi dari masa awal tuh beliau mendampingi perjuangannya Dipati Ukur, itu masih usia 13 tahun tapi sudah ikutan perang dalam menyerang VOC Batavia tuh di tahun 1628. Jadi kiprah beliau tuh sudah dari muda sampai dengan usia tua. Di masa muda, usia belasan tahun, itu ikut berperang, memanah dan lain-lain, itu di bawah ketika itu kan para bangsawan di tanah Jawa Barat itu diperintahkannya oleh Susuhunan Agung Mataram, yang nantinya kedepannya dikenal dengan nama Sultan Agung. Sultannya itu baru dapatnya tahun 1641. Nah, dulu gelarnya belum Sultan. Beliaulah yang mengarahkan para bangsawan Jawa Barat untuk menyerang VOC di Batavia. Nah, jadi Wangsakara itu di masa mudanya itu ikut ke sana. Nah, kemudian nantinya di tahun 1632, beliau karena garis ibunya kan kepada Banten. Nah, jadi beliau dengan keluarganya ini akhirnya bergabung dengan Kesultanan Banten. Nah, kemudian diberikan tempat wilayah di Tangerang. Jadi dulu tuh Tangerang itu wilayah dari Banten. Nah, kepemimpinan Tangerang itu dipimpin oleh beliau beserta keluarganya, disebutnya Tiga Raksa. Nah, kemudian beliau ini diutus oleh pihak Banten untuk ke Mekah. Nah, ke Mekah itu berdiplomasi dengan Syarif Mekah, yang saat itu Syarif Zaid Al-Hasani, Pak Yusuf. Nah, dalam diplomasinya beliau ke Mekah, itu di abad 17,
pulang kembali ke Nusantara itu di tahun 1638. Nah, yang menarik, artinya ketemu cucu Nabi yang asli nih di Mekah sana nih Pak Yusuf, nggak ketemu orang Ba'alawi Yaman nggak gitu. Nah, jadi Alhamdulillah. dari situ ketemu dengan cucu Nabi yang asli, Syarif Zaid Al-Hassani, dan beliau menceritakan kondisi di Nusantara itu sedang dalam masa penjajahan oleh VOC-VOC Belanda. Nah, akhirnya dari hasil diplomasinya itu, Syarif Mekah yang waktu itu di bawah otorisasi Khilafah Turki Utsmani juga, itu memiliki kepedulian dengan saudara muslim di Nusantara. Nah, melalui lobby dengan Wangsakara ini kemudian memberikan gelar sultan kepada raja-raja Nusantara untuk saling kerjasama melawan penjajahan di abad 17. Artinya ini lobbynya ini adalah lobby pan-Islam Nusantara pertama kali ini, Pak Yusuf. Nah, jadi ketika itu Wangsakara melobi dengan Syarif Mekah, namanya Syarif Zaid Al-Hassani. Kemudian hasil dari lobby diplomasinya tersebut, kemudian mulai adanya pelantikan gelar sultan bagi Raja Muslim Nusantara. Nah, yaitu utama awalnya itu Banten, kemudian Makassar, baru Mataram. Nah, jadi Banten, Makassar, Mataram, sebelum Wangsakara ini diplomasi ke Mekah, gelar rajanya belum sultan. Jadi kalau secara Nusantara itu di Banten gelarnya Panembahan. Misalkan Maulana Nasruddin Banten itu Panembahan Sabah Kingking atau Sorosowan. Yang Maulana Yusuf itu gelarnya Panembahan Pakelangan Gede. Jadi masih pakai gelar Nusantaranya itu Panembahan, gelar Arabnya zaman dulu Maulana, belum gelar Sultan. Nah, baru Raja keempat Banten ini yang nama aslinya Abdul Qadir, ketika Wangsakara berdiplomasi dengan Syarif Mekah, dikukuhkan dengan gelar Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah, begitu juga dengan kakeknya Sultan Hasanuddin Makassar, itu barulah di tahun 1639 bergelar Sultan Alauddin. Nah, begitu pula Raja Mataram. Raja Mataram pertama kan gelarnya Panembahan Senopati Stowijoyo. Yang kedua adalah Panembahan Hanyokroowati. Nah, yang Raja ketiga Mataram awalnya bergelar Panembahan Hanyokrokusumo, kemudian bergelar Susunan Agung. Nah, di tahun 1641 mulailah bergelar Sultan Agung Mataram. Nah, jadi kalau Wangsakara ini tidak ke Mekah, tidaklah kita mengenal adanya Kesultanan Banten, nantinya Jogja, Cirebon, cikal bakalnya tuh gelar sultannya itu dari sejak sejarah yang ini, Pak Yusuf. Dan penggelaran ini niatnya adalah supaya raja-raja Muslim Nusantara itu bisa saling bekerja sama dalam melawan penjajahan di masa itu. Makanya nantinya di masa kemudian kita mulailah dikenal ada pahlawan-pahlawan nasional lain. Misalkan dari Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, dari Mataram ada pahlawan nasional Sultan Agung Mataram, dari Makassar juga ada pahlawan nasional Sultan Hasanuddin. Dan bahkan yang dari Makassar pun, dari Sulawesi, ada yang sama-sama berjuang ke Jawa, misalkan Syekh Yusuf Makassar, ada Karaeng Galesong, Daeng Naba. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang berjuang ke Jawa, karena jaringan perjuangan ini terbentuk pasca Wangsakara ini dari pulang diplomasinya ke Nusantara, membentuklah jaringan persekutuan perjuangan, begitu. Jadi jasanya ini udah skala internasional dan nasional, begitu. Nah, memang kalau di daerah-daerah lain, lebih kenal dengan tokoh pahlawan dari daerah masing-masing. Jadi kalau bagi orang Jogja atau Jawa, tentu taunya Sultan Agung Mataram. Orang Banten taunya Sultan Ageng Tirtayasa. Orang Sulawesi taunya Sultan Hasanuddin Makassar. Tapi gelar Sultan dan yang membentuk jaringan perjuangan ini melalui diplomasinya Wangsakara. Nah, jadi termasuk beliau ketika ke Mekah itu juga menyalin kitab-kitab, karena beliau kan juga ulama nih, Pak Yusuf. Beliau ulama bertorikoh syatariyah. Ketika di Hijaz itu, beliau mengambil sanad torikoh syatariyah kepada Syekh Ahmad Al-Kusyasi. Sedangkan di Madinah juga ke torikoh Syaziliyah mengambil ijazah daripada Syekh Ibnu Alan. Nah, Syekh Ibnu Alan ini juga menulis kitab untuk nasihat kepada Sultan Banten. Jadi ini beliau bertorikoh dan juga menyalin kitab Insan Kamil. Nah, jadi Insan Kamil itu dibawa ke Banten juga melalui beliau, dan juga menyalin Al-Quran di masa itu, dan juga dari salinan Qurannya itu beliau juga menuliskan kaligrafi. Nah, kaligrafi ini turun-temurun dijaga di Lengkong Kiai, di wilayah tempat beliau dimakamkan yang ada di Tangerang. Nah, jadi artinya beliau ini sebagai tokoh yang lewat jasa diplomasi, masa mudanya umur 13 tahun juga sudah ikut berperang. Ketika pindah ke Banten, ketika pulang dari Mekah, di Banten diberikan jabatan untuk memimpin wilayah Tangerang. Nah, termasuk beliau juga ikut lokasi berperang juga di masa-masa Sultan Ageng Tirtayasa melawan penjajah Belanda. Jadi kalau dalam catatan sejarah Banten, beliau mendukung perjuangan juga bersama-sama Senopati Ngalaga di Tangerang. Itu dalam peperangan tuh pakai operasi formasi namanya Manuk Dadali, formasi Manuk Dadali. Nah, itu jadinya tuh peperangan itu tercatat dalam sejarah jelas. Makanya para sejarawan tuh karena menghargai
kiprah kepahlawanan beliau yang menyatukan perjuangan-perjuangan dari berbagai daerah, alhamdulillah per tahun 2001 sudah resmi sebagai pahlawan nasional. Nah, alhamdulillahnya seperti itu, dan artinya beliau itu kalau secara silsilah garis laki nyambung ke Al-Hasani, jadi ketika ke Syarif Mekah itu ya silaturahim keluarga cucu Nabi yang asli. Beda dengan Mbak Alawi yang sekedar Oke, ngaku-ngaku, apalagi di masa itu belum ada kiprah itu, Pak Yusuf. Dan baik. apalagi kalau para Balawi itu kan baru sekarang-sekarang zaman merdeka baru ngaku-ngaku berjasa dengan pembelokan sejarah. Tidak ada namanya pahlawan nasional yang dari kalangan Habib Balawi, nggak ada. Nah, jadi nanti Iya, lebih lanjut silakan nanti Kiai Ubaidillah yang menjelaskan lebih baik. lanjutnya. Sementara seperti Ini itu, tapi menarik kalau ini. untuk Ini menarik ini, luar biasa keterangan dari apa tuh Bagus Mogi Nur Fadil. Ini award ini Kiai Imad dikasih award Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai tokoh kehormatan bidang penelitian sejarah Raden Arya Wangsakara, terus kemudian juga Prof Mufti Ali, terus kemudian Kota Tangerang. Dan sedikit ini pemirsa, kita belum beralih ke Kiai Ubed, nanti tuh Bagus Nur Fadil apa mengomentari lagi. Ini sosok Arya Wangsakara yang beredar di internet, apakah betul ini foto atau lukisannya tuh Bagus? ya ini ilustrasi lukisan beliau. Jadi memang kalau Ilustrasi. kalau di Banten memang belum ditemukan lukisan data primer itu belum ada. Cuman ketika pengajuan pahlawan nasional itu diminta ada ilustrasinya sehingga adalah tokoh yang ibaratnya apa namanya yang biasa melukis, biasa tirakat dulu, dapat gambarannya Iya, betul. seperti itu dan dilukiskan gitu. Itu dalam rangka memenuhi syarat daripada Pemda untuk pengajuan pahlawan nasional. Artinya ilustrasinya kurang lebih seperti itu, tapi juga wajah ini juga mirip dengan beberapa keturunan beliau yang dari Sumedang. Jadi intinya seperti Ya, itu. Nah, kalau tentang penghargaan tadi itu Pak Yusuf, nah, Arya Wangsakara ini sendiri kan dimakamkannya di Lengkong Kiai di BSD Tangerang. Beliau itu wafatnya di tahun 1681. Nah, keluarga besar keturunannya ini ada yang mengurus makamnya itu adalah Yayasan Arya Wangsakara. Nah, mereka kemarin baru saja mengadakan haul peringatan wafatnya beliau dan kemudian memberikan penghargaan atau piagam kepada orang-orang yang dianggap turut berjasa lah di masa kekinian, termasuk Kiai Imad, termasuk Profesor Mufti Ali. Nah, Profesor Mufti Ali ini dari kalangan akademisinya, Kiai Imad sama saya dari kalangan keluarga turunan yang kita sama-sama membuka data dan cocokkan antara data keluarga dengan data dari pakar sejarah yang dari akademisi. iya, Nah, alhamdulillah sama-sama berjuang dan sama-sama beliau berhasil diresmikan sebagai pahlawan nasional. Nah, jadi kalau kami sebagai kalangan keluarga mendukung. Nah, dari Yayasan Arya Wangsakara ini sendiri yang dipimpin oleh Kiai Siroj ini menghargai dan membuat piagam yang kemarin dipublikasikan diserahkan untuk kepada Kiai Imaduddin Usman dan Profesor Mufti Ali terutama, termasuk juga Pemda Kabupaten Tangerang karena tentunya bisanya diajukan kepada pemerintah pusat untuk resmi jadi pahlawan nasional tentunya lewat Pemda Kabupaten Tangerang juga, karena untuk namanya pahlawan nasional itu harus ada pengajuan daripada Pemda. Jadi memang tidak mungkin namanya keluarga sekedar ngajuin saja, kalaulah pertama tokohnya memang harus berjasa, sejarahnya juga harus jelas, dan juga memang harus ada koordinasi dengan Pemda setempat. Karena kalau misalkan seorang tokoh kepahlawanannya jelas, makamnya jelas, sejarah jelas, tapi kalau Pemdanya juga kurang kepedulian untuk mengajukan juga susah itu. Nah, ini alhamdulillah ada koordinasi yang baik, baik. Pemda Kabupaten Tangerang, akademisi, sejarahnya juga jelas, diajukan kepada pemerintah pusat. Alhamdulillah karena melihat ini tokoh ini tidak hanya tokoh lokal di Tangerang, tapi ternyata skup perjuangannya juga terkait dengan daerah lain, bahkan membentuk jaringan perjuangan. Jadi Arya Wangsakara ini sebagai tokoh bersama, bukan hanya tokoh milik keluarga saja, apalagi secara kesukuan, beliau juga ada tautan Jawa, tautan Sunda, tautan ke Madura, tautan ke Arab, tautan ke Cina. Jadi beliau adalah tokoh milik bersama, tokoh milik bangsa. Jasa-jasanya pun juga luar biasa, dan keluarga kita pun juga tidak menyombongkan masalah silsilah kepada beliau. Kita berbaur sehingga Wangsakara ini yang kesejarahannya sebenarnya luar biasa, masih banyak yang belum kenal. Nah, ini tokoh-tokoh seperti inilah yang perlu kita angkat, karena di Nusantara ini yang berjasa itu banyak,
daripada yang diangkat malah tokoh-tokoh yang fiktif, yang nggak berjuang, Pak Yusuf. Ya, Nggak berjuang, yang membelokkan. Nah, itu kan kita prihatin. Justru tokoh-tokoh seperti baik. inilah yang perlu diangkat. Baik, pemirsa, saya coba gitu kan, kenapa Arya Wangsakara menjadi pahlawan nasional? Ternyata memang betul berperang 7 bulan dengan Belanda. Ini perang 7 bulan tahun 1654, Belanda hendak merebut wilayah kekuasaan Arya Wangsakara dan dua sepupunya. Perang selama 7 bulan tak dapat dihindarkan. Dan yang menarik di sini, Belanda menyerang wilayah Wangsakara ini dari segala lini, mulai dari Ciledug, kemudian Sangiang, Pasar Baru, hingga Lengkong. Dan menariknya lagi, ini bahwa beliau ini perang dengan Belanda ini tidak kalah. Artinya Belanda pun keteter, sehingga terjadilah gencatan senjata. Ini hebatnya nih. Padahal ketika itu saya yakin bahwa peralatan perang itu tidak seimbang antara Belanda kemudian dengan pasukan Arya Wangsakara. Jadi akhirnya dari peperangan tersebut ditandai dengan berdirinya sebuah tugu atau tengger yang disebut sebagai Tugu Perbatasan yang terletak di daerah Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Satu lagi catatan dari saya bahwa beliau ahli strategi perang. Di sini ahli punya pasukan namanya Kurawaci. Jadi sebagai ahli strategi karena mampu membuat tentara-tentaranya bergerak di laut tanpa terlihat saat hendak menyerang pasukan Belanda. Jadi strategi ini bernama Kurawacai. Kurawa berarti tentara, sedangkan cai yang berarti air. Dengan demikian Kurawacai merupakan tentara air. Nah sekarang ini di daerah situ ada yang namanya Karawaci. Karawaci, betul. Dari sini, di sinilah pasukan katak cikal bakal pasukan katak tentara Indonesia mungkin saja meniru dari strategi perang dari Kurawacai yang dibentuk oleh Wangsakara. Baik, ada sesuatu hal yang hebat lagi tentang strategi perang yang dimiliki oleh Arya Wangsa. Tubagus Nurpadil, silakan. Ya, jadi selain itu beliau juga ketika perang itu pakai formasi namanya Manuk Dadali bersama Senopati Ngalaga. Jadi artinya masalah strategi perang. Nah, juga yang sebagai betul, formasi Manuk Dadali. Dan artinya kepahlawanan beliau ini tidak hanya di masalah peperangan saja. Beliau ahli sejarah, ahli strategi juga, ahli lobby, bahkan seorang ulama pencerah juga. Jadi melalui beliau itu mursyid sebagai Thoriqoh Syataria dan Saziliyah, beliau juga memiliki karya-karya penyalinan Al-Quran dan penyalinan kitab Insan Kamil. Nah, artinya beliau itu ya sebagai ulama, sebagai pejuang, berkiprah dari masa muda. Bahkan di masa peperangan 1628 arahan Sultan Agung Mataram untuk menyerang VOC di Batavia, umur beliau tuh baru 13 tahun. Jadi luar biasa, dari umur 13 tahun tuh sudah ikut berperang, berjuang melawan pemerintahan VOC penjajah gitu. Dari masa muda sampai dengan tua, kiprahnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan dakwah juga, dengan ilmu juga. Bahkan beliau juga punya gelar selaya adalah Raden Kenyep. Kenyep itu atau lenyep, itu artinya makomnya itu makom fanafilah, bakobilah, tapi dengan gelar Nusantara itu lenyep, menghilangkan kediriannya. Nah, Raden Arya Wangsakara ini juga perlu diketahui, Pak Yusuf, itu kalau di zaman dulu itu istrinya ada 3 beliau. Nah, istri pertamanya ini dari Kerawang, Sarah Nurmala, putri daripada Panembahan Singa Perbangsa. Nah, Panembahan Singa Perbangsa ini neneknya adalah putrinya Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir. Nah, berarti ada kekerabatan nih dengan Kyai Ubaidillah. Kalau Kyai Ubaidillah ini keturunan Jaka Tingkir, nah mertuanya Wangsakara ini juga keturunan Jaka Tingkir. Nah, kemudian bersepupu juga yang mertuanya Wangsakara ini bersepupu dengan Sultan Agung Mataram dan juga Stabul Fakir Muhammad Abdul Qadir. Nah, dari istri pertama Wangsakara itu memiliki keturunan tuh termasuk Roma Irama, termasuk saya, itu keturunan Wangsakara dari istri pertama. Kalau dari istri kedua, Bang Haji Roma Irama, dari situ istri pertamanya. Iya, keturunan Wangsakara dari istri pertama yang bernama Sarah Nurmala. Ya. Nah, sedangkan kalau dari istri kedua itu dari Tanara Banten. Nah, itu menurunkan Kiai Imadin Usman dan juga Kiai Maruf Amin. Nah, kalau dari istri ketiga, nah itu menurunkan Pak Wahidin Halim dan Pak misalkan Hasan Wirayuda yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri. Nah, jadi Pak Hasan Wirayuda itu mantan Menteri Luar Negeri. Nah, itu lobby politiknya sampai ke luar negeri itu ya menurun dari Wangsakara ini. Gitu. Jadi Wangsakara ini adalah tokoh yang keturunan itu masih ada, dan ketika zaman sekarang itu kami solid menjaga silaturahim
dan tidak rasis karena kita menjaga silsilah kekerabatan itu dari garis laki, garis perempuan. Tidak ada itu istilah putus nasab, hanya garis laki saja. Kalau perempuan tidak dianggap tuh nggak demikian. Jadi menyambung silsilah itu dipelajari untuk sekedar menyambung silaturahim. Nah, tapi Wang Sakara ini sendiri memang tokoh yang luar biasa karena lewat perjuangan beliau ini ya menyatukan perjuangan sampai orang Makassarnya pun juga berjuang ke Banten, Syekh Yusuf Makassar. Ada tokoh Karaeng Galesong sampai berjuang ke Jogja. Nah, itu kiprahnya lewat awalnya perjuangan beliau ini, Pak Yusuf. Baik, luar biasa sosok Raden Wang Sakara. Nah, jadi menurut saya tidak salah jika beliau ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan saya kira hari jadinya Tangerang ini perlu diekspos besar-besaran sosok Arya Wang Sakara. Ketika memperingati hari lahirnya kota Tangerang, ini menurut saya wajib Pemkot atau Pemda Kabupaten Tangerang untuk mengekspos dan memberikan sebuah penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap Arya Wang Sakara.